Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andres Kabila, program studi Teknik Elektro, mata kuliah Bahasa Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 Bahasa Indonesia. Saya akan menyampaikan materi tentang peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Bahasa Indonesia baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara sangat strategis dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia sebagai salah satu pilar pendukung kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Bahasa Indonesia harus dikuasai oleh seluruh masyarakat pemakaian bahasa Indonesia sehingga memperoleh berbagai kesempatan untuk mempertinggi kualitas kehidupannya. Mengingat sangat pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia baik bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia maupun dalam kehidupan warga negara Indonesia maupun dalam kehidupan secara individual, maka peningkatan dan penguasaan sangat penting. Untuk kita masuk ke pembahasan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya dengan berbagai suku, bahasa, adat istiadat, salah satunya adalah seni. Kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan yang penting bagi kehidupan manusia. Setiap kebudayaan mempunyai kesenian sendiri-sendiri berdasarkan ciri khas dan kebudayaan tersebut. Berbagai media kesenian menjadi sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya kesenian itu adalah seni musik di dalam kehidupan masyarakat. Seni musik yang berupa lagu. Johan 2003.278 menjelaskan bahwa musik merupakan perilaku sosial yang kompleks dan universal, yang di dalamnya memuat sebuah ungkapan pikiran manusia, gagasan dan ide dan otak yang mengandung sebuah dua sinyal pesan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa seni musik atau seni suara dapat mewakili suatu hal atau kelompok tertentu. Adapun menurut Hazak, musik adalah bahasa keindahan, bahasa dari sesuatu yang dicintai oleh setiap jiwa yang hidup. Manusia bisa mengerti bahwa apabila menyadari, mengakui kesempurnaan semua keindahan ini sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kasih, maka wajar bila musik dalam kesenian dan seluruh alam semesta harus disebut sebagai kesenian Tuhan. Pengarang lagu sebagai masyarakat bahasa dalam seni memanfaatkan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri dalam bentuk lagu dalam karyanya yang lain. Pengarang menyajikan dan memanfaatkan bahasa untuk kepentingan seni sebagai sebuah fenomena yang memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan pemakaian di bidang lain. 1. Gaya bahasa menjadi cara pengungkapan pikiran seseorang melalui bahasa secara khas yang dapat memperlihatkan jiwa dan kepribadian pemakaian bahasanya, yang kemudian diwujudkan dengan cara pemilihan diksi secara tepat sehingga dapat membedakan individu yang satu dengan individu lainnya. 2. Bahasa adalah sistem lambang bunyi arbiter yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Kesadaran dan kebenaran bahasa dalam kehidupan manusia memiliki fungsi besar, berkaitan erat maksudnya untuk mewujudkan daya ungkap manusia yang mencerminkan aspek sosial. Lagu merupakan salah satu karya seni yang diciptakan manusia. Sebuah syair lagu dapat maksud tertentu yang hendak diekspresikan oleh pengarang kepada orang lain.
Lagu tersendiri dari kata-kata yang disusun oleh pengarangnya disampaikan dengan nada sehingga dapat dinikmati dan menghibur manusia, bersifat imajinatif. Bahasa dalam lagu merupakan pemilihan penciptanya. Bahasa yang benar untuk diseleksi sehingga menjadi indah dan mampu memberikan ketepatan makna, nuansa, serta daya estetika. Pemakaian bahasa dalam lagu mempunyai spesifikasi tersendiri dibanding dengan pemakaian bahasa dalam jaringan komunikasi yang lain. Setiap karya lagu pada dasarnya adalah peristiwa bahasa dengan menggunakan tanda atau lambang yang didengar, bunyi bahasa, dan dapat dilihat huruf bahasa. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang dipakai oleh manusia dilihat dari sudut pandang tersebut. Lagu merupakan bahasa yang dilakukan oleh penyanyi terhadap pendengar. Melalui lagu, penyanyi bisa menyampaikan pesan tertentu terhadap pendengarnya, sehingga terjadi peristiwa bahasa dalam bentuk komunikasi satu arah dari penyanyi ke. Oke, kita lanjut. Bahasa yang digunakan pengarang lagu dalam menciptakan musik adalah bahasa yang tersusun indah ditambah dengan melodi dan irama dalam penyampaiannya, sehingga dalam lagu terinformasi bahasa selain melalui ungkapan kata-kata, tetapi juga dengan ekspresi yang tercermin dalam alunan lagu atau melodi tersebut. Contohnya kita sajikan band Netral. Band Netral merupakan salah satu musisi yang menerjemahkan realitas sosial, politik, budaya, alam yang kerap melanda bangsa Indonesia dengan bahasa anak-anak muda yang dituangkan dalam musik netral yang bercerita pada realita kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Netral menawarkan musik yang sangat alternatif, tidak cengeng, dan kritis terhadap suatu hal. Mulai dari pesan kritik, sindiran, pesan moral yang kerap mereka lontarkan dalam sebuah lirik lagunya. Di sisi lain terbukti dalam karya-karyanya sampai saat ini, Netral menyuarakan dan mewakili semua aspek dan golongan, mulai dari kaum remaja, anak kecil, rakyat kecil, pejabat tinggi, dan pemerintahan, karena di setiap album Netral. Album 9 tahun tersebut terdapat 12 tembang, terdiri dari judul lagu Penyempurnaan Hati, Serigala, Bidadari, Air, Sprego, Belenggu, Fata Morgana, dan lain-lain. Masyarakat sebagai penikmat lagu karya Netral ternyata kurang mengetahui makna yang ada dalam lagu-lagu tersebut. Apalagi gaya bahasanya yang dipakai grup band tersebut. Gaya bahasa yang digunakannya adalah mengandung arti tertentu yang hendak disampaikan. Adapun rumusan masalah di dalam materi ini sebagai berikut. 1. Bagaimana bentuk pemakaian gaya bahasa lirik lagu Netral dalam album 9 tahun 2007. 2. Gaya bahasa apa yang paling dominan pada lirik lagu Netral album 9 tahun 2007. Tujuan penelitian. Adapun 7 penelitian tujuan sebagai berikut. 1. Untuk mendeskripsikan bentuk pemakaian gaya bahasa pada lirik lagu Netral dalam album 9 tahun 2007. 2. Mengungkapkan gaya bahasa yang paling dominan pada lirik lagu Netral dalam album 9 tahun 2007. Adapun manfaat dari penelitian ini yang dipaparkan sebagai berikut. Manfaatnya: 1. Manfaat teoritis sebagai sumber dan wawasan gaya bahasa yang mengandung lirik lagu Netral. Manfaat praktis: bagi seniman,
khususnya pencipta lagu, dapat memperoleh pengetahuan dalam menggunakan bahasa sebagai ungkapan untuk mengeluarkan ide, pesan, kritikan dengan bahasa yang santun. 2. Bagi masyarakat khususnya pemerhati seni dan dapat dijadikan sumber informasi yang mengulas tentang makna, nilai, dan pesan pada lagu dan gaya bahasa lirik lagu netral sehingga mengerti dan memahami maksud dan tujuan tersebut. C. Bagi peneliti lain dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan mengapresiasi musik sebagai hasil budaya bangsa. Mungkin sekian presentasi materi saya. Mohon maaf bila ada salah dan kesalahan yang disengaja ataupun tidak sengaja. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.